Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Ilma Wulansari Hasdiansa SMMM selaku dosen penelitian bisnis. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Jessica Evangelista Samba dengan NIM 230903502039. Dan saya Ali Fiksan dengan NIM 230903502041. Dan saya Putri Ramsila Ramadhani dengan NIM 230903501045. Kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Perceived Usefulness, dan Perceived Ease of Use aplikasi GoPay terhadap keputusan keuangan mahasiswa di Kota Makassar. Saya Putri Ramsila Ramadhani dengan NIM 230903501045. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi digital seperti GoPay telah mempermudah transaksi dan mendorong terbentuknya budaya cashless di kalangan mahasiswa masyarakat yang dinamis. Namun, tingginya penggunaan aplikasi ini belum tentu dirilis dengan literasi keuangan yang memadai, sehingga berpotensi menyebabkan keputusan keuangan yang kurang bijak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan antara persepsi kemudahan penggunaan GoPay dan literasi keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih sehat dan terencana, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif memanfaatkan teknologi finansial. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian kami yang pertama, bagaimana pengaruh persepsi kemudahan penggunaan GoPay terhadap keputusan keuangan yang bijak di kalangan mahasiswa Makassar. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh persepsi kegunaan GoPay terhadap keputusan keuangan yang rasional di kalangan mahasiswa Makassar. Kemudian rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana literasi keuangan mempengaruhi dengan keputusan keuangan ketika menggunakan aplikasi GoPay yang ada pada mahasiswa. Kemudian selanjutnya kita beralih ke tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan penelitian kami yaitu yang pertama menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan GoPay terhadap keputusan keuangan bijak mahasiswa Makassar. Yang kedua, mengkaji pengaruh persepsi kegunaan GoPay terhadap niat penggunaan dan keputusan keuangan mahasiswa. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana tingkat literasi keuangan mempengaruhi keputusan keuangan mahasiswa dalam menggunakan aplikasi GoPay sebagai alat transaksi digital. Selanjutnya kita beralih ke manfaat penelitian. Nah, adapun manfaat penelitian yang kami harapkan yaitu ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan memperkaya teori teknologi acceptance model dan literasi keuangan dengan fokus pada GoPay dan keputusan keuangan yang bijak. Temuan juga membuka peluang kajian lebih lanjut tentang dampak fitur vintage inovatif terhadap perilaku keuangan generasi muda, khususnya pada mahasiswa yang ada di Makassar. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis. Adapun manfaat praktis terdapat 3 aspek. Yang pertama bagi mahasiswa. Nah, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa mengenai keuntungan dan juga risiko dalam penggunaan GoPay agar dapat memanfaatkan dompet digital dengan bijak dan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya literasi keuangan. Kemudian yang kedua ditujukan kepada pengembang aplikasi dompet digital. Nah, hasil penelitian kami dapat menjadi masukan bagi pengembang GoPay untuk mengembangkan fitur-fitur yang lebih inovatif, aman, dan juga mudah digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu bagi lembaga pendidikan dan juga pemerintah. Penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang program literasi keuangan berbasis teknologi bagi pelajar dan juga generasi muda agar dapat lebih siap dalam menghadapi keputusan keuangan yang bijak di era digitalisasi pembayaran. Kemudian slide selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Nah, adapun tujuan dari sistematika penulisan ini dibuat agar memudahkan pemahaman dan juga alur penelitian secara terstruktur. Nah, yang pertama yaitu ada bab 1 yang berisi
tentang pendahuluan. Nah, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang yang menjelaskan perkembangan teknologi pembayaran digital dan budaya cashless di kalangan generasi muda, khususnya pada kalangan pelajar di Kota Makassar. Kemudian ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, di bab 2 ini membahas tentang teori-teori yang menjadi landasan penelitian, meliputi konsep persepsi kemudahan, penggunaan dan persepsi kegunaan dari teknologi pembayaran digital, literasi keuangan, serta budaya cashless di kalangan generasi muda. Kemudian ada bab terakhir yaitu bab 3, metode penelitian. Nah, di bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang diambil, serta teknik pengumpulan data. Baik, sesuai tadi dengan yang telah dijelaskan dalam sistematika penulisan, yaitu kita akan membahas selanjutnya pada bab 2, tinjauan pustaka. Saya, Jessica Evangelista Samba, dengan NIM 236903502039 akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka, yaitu yang pertama tentang kerangka teorinya. Pertama, yang kita ketahui itu adalah tentang literasi keuangan. Literasi keuangan ini memiliki peran penting dalam membantu individu memahami dan mengelola keuangan secara efektif. Pemahaman yang baik mengenai konsep keuangan memungkinkan seseorang untuk menyusun perencanaan keuangan, menabung, serta mengambil keputusan ekonomi secara rasional. Dengan demikian, literasi keuangan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga menjadi landasan bagi terbentuknya perilaku keuangan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan finansial di masa depan. Selanjutnya adalah tentang teori teknologi acceptance model, yaitu TAM. Nah, menurut Singh dan kawan-kawannya menyatakan teknologi acceptance model atau TAM ini merupakan sikap dari seseorang untuk menerima sebuah teknologi yang dipercaya akan memudahkan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari mereka. Singh dan kawan-kawan juga percaya mengenai TAM, yaitu merupakan sikap seseorang individu yang percaya dengan kehadiran teknologi baru untuk meningkatkan performa dalam pekerjaan mereka, dan teknologi tersebut harus mudah digunakan dan dianggap bermanfaat sehingga dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Lalu, yang terakhir tentang teori yang akan kami angkat yaitu juga tentang perilaku keuangan. Menurut Winarta dan Pamungkas, perilaku keuangan dapat dihubungkan dengan pengeluaran, peminjaman, dan penabungan. Perilaku keuangan merupakan tingkatan di mana seseorang atau sebuah perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangannya, termasuk bagaimana cara mendapatkan uang, mengelola, dan mengontrol keuangan, serta mempraktekkan kemampuan penggunaan uang mereka baik secara cash ataupun kredit. Menurut Saputri dan Erdi, perilaku keuangan merupakan suatu pola kebiasaan dan perilaku seorang ketika mengelola sumber dayanya sendiri. Nah, perilaku keuangan ini secara utuhnya mencerminkan kemampuan dan kebiasaan seseorang dalam mengatur seluruh aspek keuangannya, mulai dari memperoleh pendapatan, mengelola, hingga menggunakan uang secara bijak. Perilaku ini juga menggambarkan bagaimana seorang individu mengambil keputusan terkait pengeluaran, tabungan maupun pinjaman yang pada akhirnya mencerminkan tingkat tanggung jawab dan kedewasaan finansial seseorang dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Kami juga memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu seperti yang diangkat oleh Rona Tumir Mauli, Caroline Simorangkir, Pratiwi Nilasari dengan judul The Impulse Buying Behavior, The Role of Financial Literacy, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Security of E-Wallets, yang dimana case study-nya mereka mengangkatnya di Mercu Buana University dengan variabel penelitiannya X1-nya adalah Financial Literacy, X2-nya Perceived Usefulness, X3-nya Perceived Ease of Use, X4-nya Security, dan variabelnya adalah impulsive buying dengan menggunakan teknik analisis M dengan aplikasi Smart PLS 3 dengan hasil yang menunjukkan bahwa hasil yang positif. Lalu juga pada tahun 2023 juga diangkat oleh Kiraina Evitasari, Nevi, Naivana, dan Osil Usman. Dia merangka mengangkat dengan judul The Influence of Financial Literacy, Perceived Benefits and Perceived Ease of Use on Kris Usage Decision Among Students in DKI Jakarta with Trust as a Mediating Variable. Ini mana dengan X1-nya adalah Financial Literacy, dengan X2 Perceived Benefits, dan X3 Perceived Ease of Use, dan juga variabel Y-nya adalah Trust. Dengan menggunakan teknik analisis PLSM dengan aplikasi Microsoft Excel dan Smart PLS versi 4. Dengan hasil yang sangat positif yang menunjukkan bahwa keputusan penggunaan kris dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh persepsi manfaat, kemudian penggunaan, serta tingkat kepercayaan pengguna. Meskipun literasi keuangan memiliki pengaruh positif, pengaruhnya terhadap keputusan penggunaan tidak signifikan.
namun berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan terhadap layanan transaksi KRIS. Lalu juga pada tahun 2022, diangkat oleh Winda Gunawan, Iri Sumantyo, dan Novitri Putri dengan judul Effect of Trust is and Usefulness on Vintage Repurchase Intention Among University Students, yang dimana X1-nya adalah trust, X2-nya adalah perceived convenience, dan X3-nya adalah perceived benefits, dengan variabel Y-nya adalah repurchase intention. Dengan teknik analisis yaitu analisis regresi linear dengan menggunakan aplikasi SPSS 22. Dengan hasilnya menunjukkan penelitian ini menunjukkan kepercayaan dan kemudahan pengguna menjadi faktor utama untuk mendorong mahasiswa untuk kembali menggunakan layanan finansial teknologi. Sedangkan persepsi kemanfaatan tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, perusahaan vintage perlu fokus pada peningkatan kepercayaan, kemudahan akses, serta pemahaman pengguna terhadap manfaat layanan. Selanjutnya, kami memiliki 3 hipotesis penelitian, yaitu hipotesis H1-nya yaitu adalah literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan keuangan mahasiswa di Kota Makassar. Lalu yang kedua, perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan keuangan mahasiswa di Kota Makassar. Lalu yang ketiga, perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan keuangan mahasiswa di Kota Makassar. Saya Ali Fiksan dengan NIM 2309 0350 2041. Baik, saya akan membawakan bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisa data numerik untuk menguji hubungan antar variabel melalui prosedur statistik. Nah, sini ada model penelitian, yaitu yang pertama perceived usefulness mempengaruhi financial decision. Yang X2 adalah financial literacy juga mempengaruhi financial decision. Yang ketiga adalah X3 yaitu perceived ease of use juga mempengaruhi financial decision. Baik, di sini ada lokasi penelitian dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia bagian timur dengan populasi mahasiswa yang sangat besar serta tingkat penetrasi pengguna teknologi digital yang tinggi. Berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di kota ini, seperti Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia yaitu UMI, Universitas Muhammadiyah Makassar (UNSMUN), dan Universitas Besoa, memiliki mahasiswa yang aktif menggunakan layanan keuangan digital yaitu financial technology seperti GoPay untuk transaksi sehari-hari. Nah, kita beralih ke waktu penelitian. Nah, di sini ada tahapan penelitian. Yang pertama adalah persiapan dan penyusunan proposal, yaitu yang dilakukan studi literatur, perumusan masalah, dan penyusunan instrumen penelitian yang dilakukan pada Oktober 2025. Nah, yang kedua adalah pengumpulan data, penyeberangan kuesioner kepada responden mahasiswa pengguna vintage di Makassar dilakukan pada Oktober sampai November 2025. Tahapan ketiga, pengelolaan dan analisa data. Ya, kegiatan yang dilakukan adalah uji validitas, reliabilitas, analisis, regresi linear berganda dengan SPSS. Waktu pelaksanaannya yaitu Desember 2025. Nah, yang terakhir adalah penyusunan laporan penelitian. Nah, kegiatannya penulisan bab 4 dan bab 5 serta penyusunan kesimpulan yang dilakukan pada waktu Desember juga di 2025. Nah, operasional variabel di sini ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah perceived usefulness. Yang kedua adalah financial literacy. Yang ketiga adalah perceived ease of use. Nah, yang keempat adalah financial decision. Nah, slide ini adalah populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif di Kota Makassar yang menggunakan layanan keuangan digital, finansial dan teknologi seperti GoPay, layanan serupa untuk kegiatan transaksi maupun pengelolaan dan keuangan pribadi.
Mahasiswa dipilih sebagai populasi karena kelompok ini termasuk penggunaan aktif teknologi keuangan di era digital, memiliki tingkat literasi keuangan yang beragam, serta menjadi bagian dari generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Nah, ketika samping slide ada sampel. Sampel penelitian ini merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan karakteristik mahasiswa menggunakan vintage di Kota Makassar. Teknik penentuan sampel menggunakan rumus Slovin karena jumlah populasi diketahui cukup besar, sehingga diperlukan ukuran sampel yang representatif dengan tingkat kesalahan tertentu. Nah, sini kita mengambil sampel sekitaran 236 sampel. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu jenis data dan sumber data. Nah, yang pertama jenis data. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau skor hasil dari pengisian kuesioner oleh responden. Data kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis statistik objektif dalam mengukur pengaruh antara variabel yang telah ditetapkan, yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, financial literacy, dan keputusan penggunaan finansial teknologi. Nah, selanjutnya ada sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer merupakan data asli yang diperoleh langsung dari responden, yaitu mahasiswa aktif di Kota Makassar yang menggunakan aplikasi layanan keuangan digital finansial teknologi seperti GoPay. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner daring menggunakan Google Form yang disebarkan melalui media sosial dan jaringan kampus. Nah, slide selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner angket yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian, yaitu perceived ease of use, financial literacy, dan financial technology. Kuesioner disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengukuran sosial yang baik, yaitu memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi agar hasil penelitian dapat dipercaya. Yang pertama adalah uji validitas, yang kedua adalah uji reliabilitas. Yang terakhir adalah metodologi. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisa data terkait implementasi teknologi dalam pendidikan. Metode ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak teknologi terhadap kualitas pembelajaran dan penerimaan dari berbagai pihak terkait. Nah, yang pertama adalah pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, observasi langsung, dan analisa data. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.